Oke, halo guys, selamat malam ya. Kali ini lama banget cuy, gue gak bikin motovlog. Ini kangen banget nih gue nih ngomong di atas motor lagi ya kan. Jadi kali ini gue mau muter-muter aja guys, mau manasin motor karena habis dicuci tadi kan. Dan fun fact, motornya sekarang bersih banget cuy. Goks. Ada teman. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas tentang kenyamanan gue selama gue pakai Vario ini guys, dari pertama kali motor ini datang deh. Oke, nah ini kan sebenarnya udah lama cuy, ini udah 12.000 kilo, udah setahun lebih nih motor gue nih. Jadi yang gue rasain itu apa aja sih guys, pas gue kemarin itu bawa kemana-mana lah, eh dibawa touring gitu kan. Gue touring ke Bandung aja udah 2 kali cuy. Nah, next kita akan ada budget ya, kita akan touring lagi guys. Tapi yang pasti jangan ke Lembang dulu lah, kita akan ke Pangalengan ya. Kali-kali lah guys nanti ya kan. Kalau mesin motor gua sehat kan diservis lagi ntar sebelum touring. Dan juga biayanya ya guys, sponsor yang ada yang mau ikut boleh silahkan. Dan kalau teman-teman gua free juga gitu. Jadi terbilang gua selama ini 12.000 itu gua pakainya itu daily use guys, karena ya 12.000 kilometer itu untuk setahun itu lumayan motor kepake banget, motor harian gitu loh. Jadi makanya ini motor tiap hari banget gua pakai gitu kan. Ya alasannya sih ya karena motor ini kan motor harian gue cuy, gak ada motor yang lagi. Motor Jupiter Jet udah gak ada. Dulu gue pakai Jupiter Jet tuh guys, harian. Nah, apa yang gue rasain sih guys selama gue pakai harian ini selama setahun ini belakangan ya. Ini kita bicara di sini enaknya ya guys. Kalau bicara gak enaknya kita bikin video lagi ya, biar kalian itu nggak bingung gitu tentang penjelasan gue yang muter-muter ntar kan. Oke guys, enaknya motor ini itu kalau untuk segi duduk ya guys, untuk tinggi gua yang 169, 168 cm gitu, itu kayak napak sempurna guys, kayak nggak jinjit. Nah bedanya kalau misalkan kalian itu, uh, mohon maaf ininya besar ya guys, ini apa namanya, betisnya itu besar, jadi kaki kalian itu bakal ngangkang dikit, tapi itu nggak bikin jinjit guys, dikit-dikit doang gitu. Karena gua badannya itu kurus gitu ya, gak besar-besar amat, jadi enak gitu loh, jadi gak jinjit sama sekali gitu. Awalnya memang kagok guys, jadi seatnya itu dia lebar gitu, jadi nggak kecil kayak motor lain gitu. Nah kalau untuk motor ini gue bilang seatnya lebar sih, makanya dia itu kayak ya nyaman banget cuy dipakai buat jauhnya gitu. Contohnya kemarin itu gue pas gue pakai San Mori ya, sebenarnya San Mori kan deket ya guys, paling gue paling jauh keluar kota doang gitu, ke Cikarang sama Purwakarta. Nah itu enak banget guys, apalagi dipakai touring gitu. Kemarin pas gua ke Bandung itu ya kan, dari rumah gua Karawang ya guys ke Bandung jaraknya itu kurang lebih sekitar 50 kilo guys. Berangkatnya aja gitu. Lebih deh, lebih dari 50 kilo kalau gak salah. Karena perjalanannya itu gua sekitaran 2 jam setengah sampai 3 jam, karena gua di jalan itu ya namanya perjalanan jauh ya istirahat dulu ya guys. Istirahat dulu gitu. Tapi itu lebih dari 50 kilo sih guys ke Bandung, gue lihat kemarin gitu sekitar 70 kiloan jaraknya dari rumah gue ke Bandung. Dan itu pas gue berangkat sampai pulang lagi itu nyaman-nyaman aja cuy, asli. Joknya itu dia itu lebar tapi manusiawi gitu guys, jadi enak-enak aja gitu. Dan juga shock breakernya ya guys, nih gue bilang shock breaker sekarang ya guys, motor ini tuh didukung oleh shock breaker yang depan itu Showa, depan belakang juga Showa gitu sebenarnya sih. Jadi gak ada campuran gitu, semuanya Showa kalau Honda itu. Nah pertanyaannya apakah enak atau tidak ini guys, shock breaker bawaan gitu. Jujur ya guys, pas gua pertama kali beli motor ini baru dulu, pas gua coba gitu ya, karena jalan di sini itu banyak yang kayak gini guys. Gimana ya, nggak lurus lah, nggak rata gitu. Jadi dia itu kayak jedak-jedak guys, jedak-jedak gitu. Nah gue gak tahu ya itu punya gue doang atau punya orang lain, karena maklum gue motor ini kan produksi batch pertama ya guys. Ya gue tahu sih motor ini nggak ada perubahan sama sekali kecuali body gitu sama fitur-fiturnya. Selebihnya ya sama aja mesinnya gitu, kayak mesin yang lama, rangka yang lama juga sama. Cuman ya kalau soal rangka gue udah bahas kan di video-video gue sebelumnya, bisa kalian tonton di video ini. Nah kalau untuk di video ini guys, shock breakernya itu kalau dipakai sendiri itu jedak-jeduk guys yang depannya, yang belakangnya itu enak-enak aja.
Nah kalau dipakai berdua ini baru enak cuy, stabil 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 lah pokoknya gitu guys. Nah kalau untuk soal power, sekarang kita bicara soal power ya guys. Suspensi kan tadi udah gue bilang itu lumayan enak banget ya untuk standaran, jadi gak perlu diubah-ubah lagi. Nah kalau misalnya kalian pengen ubah lagi kan bisa ada ribbon aja guys yang depannya, itu di ribbon ribbon ulang biar jarak mainnya itu dia itu lebih enak gitu. Jadi mengikuti settingan badan kalian beratnya gitu guys. Terus yang kedua itu powernya guys. Jadi powernya itu ini tuh bisa dibilang powernya lumayan gede loh guys untuk motor Matic standar gitu ya. Ya sekitar berapa HP gitu, di bawah 10 HP lah pokoknya mah. Dan torsinya itu lumayan lumayan banget guys kalau pakai harian. Jadi kan itu nggak perlu upgrade roller gitu ya, karena memang selain torsinya gede ini juga geredek guys asli. Jadi sebenarnya fitur geredeknya itu berguna banget guys, apalagi pas ditanjakan. Kemarin pas gua itu ke Bandung ya guys, touring pertama kali gua lewat Segala Herang itu kan dia itu nanjak banget ya guys. Nah itu fitur geredeknya itu ngebantu banget guys. Jadi ban belakangnya itu geredeknya itu kayak torsi cuy, kayak kunci torsi gitu. Jadi kunci torsi kan kayak tak gitu kan. Nah itu sama cuy. Jadi dia tuh kayak nanjaknya itu pelan-pelan tapi geredek gitu. Sama kayak torsi sebenarnya. Jadi itu fitur sebenarnya membantu juga guys buat kalian itu. Jadi buat kalian yang user Honda Vario 125 motor kalian geredek jangan ngeluh guys, itu ada kelebihannya loh. Pas nanjak itu enak banget guys, jadi dia itu geredek, memang geredek ya, tapi dia itu geraknya cepet gitu, jadi gak ngeden gitu asli. Nah terus dari konsumsi bahan bakar guys, kalau untuk touring ya kan, ya bisa dibilang touring dari rumah gue ke Bandung itu sekitaran 70 kilo ya guys. Nah kalau untuk gue kemarin ya guys, karena harga pertamax itu kisaran harga 13.000, itu gue ngabisin sekitar 50.000 guys untuk berangkat dan pulangnya gue ngisi lagi di Purwakarta gitu. Nah kurang lebih sekitaran berapa tuh, lebih dari 100 kilo ya guys pulang pergi itu. Jadi untuk harga 13.000 deh, 13.000 gua bisa dibilang kebeli sekitaran 3 liter lebih, hampir 4 liter ya guys. Nah itu habis sekitaran segitu pokoknya mah untuk jarak dari rumah gua ke Bandung gitu, dengan catatan itu pakai Pertamax ya guys, jadi bukan pakai bahan bakar yang lain gitu. Ya bisa dibilang irit guys gitu. Dan itu pas gua pulang isi 50.000 lagi, itu sampai rumah itu masih ya ada sekitar 3 bar lagi guys. Jadi itu bener aman banget guys, kalau pakai touring juga ini irit guys gitu. Nah kalau untuk bicara soal ini deh guys, apa namanya, akselerasi buat kalian selap selip gitu kan, ini motor enak gak, ini motor lebar gak, ini kesannya kalau misalkan kalian lihat di depan itu kayak lebar banget gitu kan headlampnya itu. Apakah ini masih bisa guys subscribe di pusat dalam kota? Itu enak banget guys. Setelah gua coba-coba, gua pakai harian kan, karena di sini ya, namanya juga sekarang Karawang ya guys, macetnya itu udah mulai membanyak ya kan. Macetnya itu jadi bisa dibilang ya macetnya itu sama lah kayak di negara-negara besar yang lain gitu, di kota-kota besar maksudnya ya guys. Jadi pas gua coba selap selip itu enak guys. Jadi kayak itu kalau udah biasa ya patokannya itu kalian hanya di sini aja nih, di spion. Kalau sebenarnya spion itu udah mepet banget sama mobil yang di kiri kalian, mending jangan nyalip gitu. Nah kalau misalkan jauh dari spion kayak gini, itu kalian nyalip itu gak perlu ragu guys, itu bener-bener ini banget, bener-bener bisa dibilang ya motor ini lebar tapi gak terlalu lebar guys. Jadi kalau misalkan untuk subscribe itu enak banget gitu. Sebenarnya Honda itu bukan ngejual ini guys, bukan ngejual tenaga, tapi ngejual handling. Jadi handling motor ini itu ya namanya motornya ini bisa dibilang golongannya gambot ya guys untuk 125 cc gitu. Jadi kalau untuk handling ya guys, kalau misalkan di jalanan yang lurus gitu enak, ini handlingnya lumayan banget guys, ini anteng banget gitu. Nah memang ada kekurangan di bagian komstir, jadi komstirnya itu dia cepat oblak karena ya maklum, karena motor ini kan kalau misalkan dipakai misalkan ya dari 0 sampai 10.000 kilo pas kalian beli gitu, itu udah wajar banget, karena gue baca-baca di forum juga teman-teman diskusi yang lainnya, kalau misalkan udah 10.000 kilo gitu ya, tanda-tanda komstir udah mulai oblak itu udah biasa, karena kita lihat dari jalanan sini juga udah mulai gak bagus ya guys, jadi banyak yang tambahan-tambahan gitu. Nah itu yang bikin si komstirnya ini dia itu gak awet gitu, banyak yang oblak. Nah banyak yang nyaranin gitu, bang coba aja servis ganti speedinya gitu, speedinya kalian itu ganti fan belt, ganti kampas ganda, ganti roller gitu loh, jadi semuanya itu diganti yang baru, dan komstir itu di setel ulang dan perlu ganti gitu. Kalau misalnya diganti ya mungkin nanti kalau misalnya udah ini banget gitu loh, udah gak enak banget, nah itu baru ganti. Nah kalau misalkan stangnya itu hanya keras ya guys, jadi kaku gitu, itu hanya bisa di setel doang juga udah oke katanya, dan masuk akal sih guys ya, karena di sini tuh jalanannya banyak yang gak enak.
Cuman kalau ini udah sehat banget sih guys, ini motornya enak banget handlingnya cuy, asli. Tenaganya juga ini banget gitu, setara sama handlingnya gitu, jadi gak terlalu overpower lah untuk sebuah handling motor gitu, jadi enak-enak aja gitu guys. Nah kesimpulannya guys, motor ini tuh kalau misalkan kalian dipakai harian gitu ya kemana-mana, itu tetap enak-enak aja sih guys. Jadi kalian worth it atau tidak nih dipakai harian, kalau soal bensin, tenaga, sama handling itu sangat-sangat worth it guys. Memang ya sekarang isu-isu yang ramai itu rangka banyak yang karat, rangka banyak yang patah, itu ya bisa jadi pertimbangan juga buat kalian gitu. Karena jujur sih guys, kalau bisa dibilang ya guys, gua kalau uh, suruh bilang ini enaknya di mana ya, enaknya karena tiga itu guys. Yang pertama itu adalah yang pasti bahan bakar guys, terus yang kedua handling, terus yang ketiga itu dia punya biaya murah lah pokoknya mah kalau buat apa-apa gitu, kayak gitulah guys pokoknya mah. Kalau buat harian ngampus kerja atau mungkin sunmori gitu ya, stylenya juga udah oke banget nih motor. Oke, kalau misalkan suka dengan video gue jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. So see you on the next video guys, bye bye.